What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue ingin kasih tau kalian 3 tips dropshipper pemula supaya cepet-cepet sukses dan laris manis nih orderannya. Let's go! Sambil ngopi ya guys, karena ini udah malam dan gue mau syuting dan gue ingin kasih tau kalian karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke gue dan masih banyak banget yang nanyain soal kok gimana caranya dropship, gue nggak laku-laku. Gimana caranya tips awal-awal mulai dropship? Masih bingung gimana? Makanya di sini gue pengen buat video ini khusus untuk kalian yang masih bingung dan masih bertanya-tanya. Jangan lupa ngopi guys. Oke, seperti yang gue infokan di video-video gue sebelumnya, gue itu suka banget kalau misalnya teman-teman di sini itu mau bertanya, mau komen, saling diskusi. Dan ternyata pas gue lihat banyak banget pertanyaan kalian yang masih menanyakan mengenai dropshipper. Dan seperti yang gue infokan, apabila banyak pertanyaan yang masuk, gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. Dan apabila kalian bertanya lewat komen dan ternyata nggak bisa gue balas lewat reply, gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. Nah, karena pada request banget nih, banyak banget yang masih banyak yang nanya soal dropship, ya udah gue buatin video ini khusus untuk kalian masih bertanya-tanya. Sekaligus kita merayakan 80.000 subscribers di YouTube. Mantap guys, thank you banget teman-teman di sini udah subscribe. Sebentar lagi kita akan menuju 100.000 dan gua happy banget. Semoga sebentar lagi kita cepet-cepet jadi 100.000 ya. Kalau bisa sebelum lewat dari 2022. Ya kalau bisa akhir 2022 udah bisa 100.000 lah. Ayo makanya support guys. Oke, tanpa basa-basi gua akan kasih kalian 3 tips untuk dropshipper pemula biar cepet-cepet bisa sukses nih dan apa yang harus dipersiapkan. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama, find the right product. Find the right product tuh apa? Jadi kita tuh menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mau kita jual di online shop kita, di toko online kita. Kalian juga harus tahu dan kalian juga harus setuju. Gue pun pernah mengalami hal tersebut, dimana ketika kita mulai dropship, itu tuh kita masih nebak-nebak produk yang mau kita jual. Kira-kira produk apa yang cocok untuk kita jual ya? Terus kita masih bingung kita mau jualin produk apa. Makanya teman-teman bisa nonton video-video gue yang lain dimana gue kasih tau kalian nih tipe-tipe produk yang lagi rekomendasi tuh apa, yang lagi tren, atau kategori produk yang lagi laku tuh apa. Tapi teman-teman di sini find the right product, dimana teman-teman di sini wajar banget untuk nebak-nebak produk jualan kamu. Wajar banget untuk salah jualin produk pertama kali. Yang penting nanti kalian fokus, kalian konsisten, kalian terus upload. Lalu nanti akan menemukan, oke kayaknya gue cocoknya di kategori yang ini deh. Lalu kalian bisa fokusin untuk jualin di kategori tersebut. Gua aja nih awal-awal dropship itu masih banyak banget kebingungan gimana sih caranya gue dropship, gimana sih caranya gue menemukan produk yang cocok untuk gue jual. Karena gue tebak-tebak, karena gue coba-coba, akhirnya gue mengetahui gue cocoknya di mana jualannya. Nah, begitu juga dengan kalian. Kalian tuh harus mencari tahu, kalian harus testing, kalian harus trial and error. Itu wajar banget untuk mengetahui kalian tuh cocoknya dijual di kategori yang mana. Karena gue juga nggak bisa nih maksain kalian untuk jual. Oke, teman-teman harus jual home and living. Oke, teman-teman harus jual fashion. Itu nggak boleh seperti itu, karena setiap orang itu punya cara jualan yang berbeda-beda. Mereka ini tergantung pengen jualinnya apa. Mungkin saja lingkungan kalian tuh mensupportnya kalian untuk jualan fashion, kalian banyak kenalan fashion. Terus ternyata gue suruh kalian malah jualan home and living, ya nggak bisa gitu juga. Tergantung kalian makanya mau jualan di produk yang mana. Tapi yang pastinya, untuk trial itu adalah hal yang wajar. Jadi yang penting kalian coba dulu. Tapi yang bener-bener kalian harus perhatikan adalah ketika kalian trial, ketika kalian mencoba, kalian harus bener-bener memaksimalkan toko online kalian. Dari sisi optimasi foto, optimasi produk, lalu kalian cara dekorasi tokonya gimana. Pokoknya teman-teman pasti kalau misalnya sering menonton video gue udah sering jelasin ke kalian gimana caranya soal optimasi dan sebagainya. Dan tinggal kalian itu memaksimalkan produk jualan kalian, meskipun kalian masih trial mau jualin produk yang mana. Jadi kalian maksimalin dulu, ya hoki-hoki sih ketika kalian baru mencoba untuk jualin produk kategori A dan udah langsung jalan. Tapi kalau misalnya masih belum tahu dan masih coba-coba, it's okay teman-teman. Jadi find the right product. Cari produk yang cocok untuk kalian. Jadi untuk nebak-nebak, untuk coba-coba adalah hal yang wajar. Tapi at the end of the day, kalian akan menemukan produk yang tepat untuk yang kamu jual. Yang kedua, tapi sebelum kita masuk ke poin nomor 2, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian dan bentuk support kalian kepada channel ini. Yuk like dulu teman-teman, karena gue happy banget kalau misalnya teman-teman di sini nggak pelit like dan jangan pelit like teman-teman, karena gue juga nggak pelit untuk sharing ilmu ke teman-teman. Jadi yuk like dulu yuk. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang kedua, jangan iklan. Dalam artian apa ketika gue bilang jangan iklan? Teman-teman jangan beriklan apabila teman-teman ini belum mempunyai produk aktif minimal 30. Teman-teman punya produk aktif dulu minimal 30. Kalau misalnya lebih dari 100 atau 200 sih, itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya ternyata ketika kalian dropship menemukan supplier yang 30 produk aktif doang,
itu nggak masalah. Tapi minimal 30 teman-teman, jangan cuma 10 atau 20, itu kedikitan. Ketika teman-teman udah optimasi produk teman-teman, optimasi toko teman-teman, dan udah ada produk aktifnya yang bener-bener udah mantep banget, baru tuh kalian boleh iklanin. Jangan terburu-buru kalian mau iklanin produk. Gue tahu banget hasrat kita untuk cepet-cepet pengen jualan tuh gede banget. Tapi gak boleh terburu-buru. Ingat teman-teman, sayang banget ketika kalian ngeluarin iklan, budget iklan, nanti bisa-bisa bocornya jauh lebih gede, atau harusnya bisa dapetin penjualan malah nggak dapat karena teman-teman belum optimasi dengan baik. Jadi jangan iklan dulu, tahan. Resiko boncos akan jauh lebih gede apabila teman-teman ini belum memaksimalkan produk jualan kamu. Ya seperti tadi gue bilang, udah sering gue sebutkan lah, dari optimasi, terus produk jualan kamu, lalu kategori, etalase, dan sebagainya. Kalau misalnya udah mantep, udah oke, udah kayaknya ini kayaknya toko gue udah oke dan udah mantep banget, oke, baru coba diiklanin, itu pun dengan budget terendah dulu, jangan langsung gede, supaya kita tahu dulu nih, kita pelajari dulu. Apakah iklan perlu? Jelas perlu teman-teman. Seperti yang gue jelaskan, iklan itu tidak selalu bertujuan untuk penjualan. Iklan itu ada banyak sekali tujuan beriklan tuh apa. Akan tetapi iklan itu diperlukan, karena apa? Karena brand gede pun sampai hari ini masih iklan, padahal brandnya udah dikenal dimanapun. Jadi ya kalian toko kecil masa nggak mau iklan gitu, harus iklan. Jadi ingat teman-teman, jangan iklan dulu apabila teman-teman tokonya belum mantep. Itulah poinnya teman-teman. Jadi silakan kalau mau iklan, kalau misalnya tokonya udah mantep, silakan, feel free. Cuman jangan terburu-buru, sabar, kalem, jangan terlalu terburu-buru. Sayang budget teman-teman, sayang uangnya. Yang ketiga, sepi tapi sabar. Nah teman-teman gini, gue buat video ini di tahun 2022. Kita bisa dibilang ini tuh lagi di keadaan yang kurang baik. Dunia sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Gue bisa bilang untuk orderan sebelum pandemi itu jauh lebih gede daripada setelah pandemi, bahkan setelah pandemi dan banyak kejadian-kejadian seperti resesi, bahan pokok naik, BBM naik, dan sebagainya. Ini tuh dunia sedang tidak baik-baik aja teman-teman. Jadi wajar-wajar aja apabila orderan tuh gak gitu rame. Toko yang sudah besar aja orderannya menurun, apalagi kalian yang baru mulai dropship. Tapi bukan yang gak bisa, tetap dapat orderan, cuman gak akan serame itu. Tapi yang penting, apabila teman-teman udah ada tokonya, udah mencoba untuk jualan, nanti ketika ekonomi udah mulai membaik, orderan kalian tuh akan meledak. Tapi yang penting apa? Teman-teman udah tahu nih cara berjualan tuh seperti apa, cara memaintain toko online gimana, cara memaintain produk jualan gimana, cara menemukan produk jualan yang laris manis gimana. Nah, disinilah poinnya. Jadi kalian di sini adalah mempelajari, bangun mental kalian, mengetahui cara bermain di online gimana, mempelajari lebih dalam, memahami algoritma. Terus kalian bisa menonton video gua untuk mengetahui update-update algoritma, tips and trik dan sebagainya. Tetap dipelajari. Jadi ketika ekonomi dunia sudah mulai membaik, toko kalian tuh udah pasti meledak teman-teman. Jadi tenang aja teman-teman, orderan sepi, apalagi buat kalian yang baru jualan online, orderannya masih 0 atau 1, 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa teman-teman, it's okay, karena emang ekonomi dunia lagi nggak baik-baik aja teman-teman. Ingat, toko gede aja orderannya itu bisa menurun sampai 50-70%, apalagi kalian yang tokonya masih baru. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa jualan, tetap bisa jualan teman-teman. Dan gue selalu masih optimis kalau jualan online tuh itu bisa long term banget lah, mungkin sampai 2050 juga makin gede kali online shop. Tapi kalau teman-teman yang baru mulai di saat ini momennya tepat banget, karena ya bisa dibilang kalian adalah potensi-potensi seller yang akan jauh lebih gede nantinya di kemudian hari, di tahun-tahun selanjutnya. Cuman karena ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, jadi wajar-wajar aja. Jadi makanya gue bilang sepi tapi sabar. Ya sepi karena ekonomi dunia sedang tidak baik-baik aja, tapi juga karena mungkin tahu kalian belum teroptimize dengan baik, kalian juga masih baru belajar, jadi wajar-wajar aja. Ya nggak mungkin lah kalian baru coba jualan, tiba-tiba orderannya langsung kenceng. Yang ada nanti mental kalian tuh nggak kuat, ketika nanti nggak ada orderan, mental kalian drop, langsung tiba-tiba kayak bilang jualan online tuh buruk banget. Jadi nggak bisa gitu juga. Kalau gue adalah tipikal orang yang mending pelan tapi pasti, tapi di saat pelan tersebut gue mempelajari, gue dapat prosesnya, gue belajar. Jadi mentalnya terbentuk dan tahu nih kira-kira gue harus ngapain, kira-kira untuk menghadapi customer seperti apa. Yang terburu-buru dan cepat naik itu tidak bagus teman-teman. Yang ada nanti mental kita tuh bobrok, gak bagus lah mentalnya. Jadi sepi tapi sabar adalah poinnya seperti itu. Jadi ingat, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik aja, jadi it's okay, tetap mulai jualan online dan tetap fighting teman-teman. Oke guys, segitu 3 tips dari gua, semoga membantu dan memotivasi kalian supaya lebih semangat. Kalian bisa nonton video-video gua yang lain untuk mengetahui tips and trik mengenai jualan online lebih banyak lagi, karena
banyak sekali video-video gue yang sudah di-upload. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman, kita udah nyentuh 80.000 subscriber dan gue seneng banget, happy banget. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram gue untuk mengetahui tips and trik soal jualan online, update-update-nya gimana. Dan jangan lupa untuk beli digital course gue, online course gue kalau misalnya kalian lebih serius dan ingin mempelajari lebih dalam soal jualan online di destiny.store/riogandhi. Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui webinar-webinar gue atau kelas offline gue atau info-info atau konsultasi, kalian bisa kunjungi ke nomor ini. Yang ini teman-teman itu WA only, chat only, dimana kalian akan mendapatkan informasi tuh dari webinar, kelas offline. Kalau misalnya ada yang mau konsultasi, mungkin kalian punya brand cukup besar ingin di-maintain sama gue, juga bisa tanya-tanya di nomor tersebut. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bantu kalian, apalagi buat kalian dropshipper. Tetap semangat, tetap optimis, karena ini adalah potensi bisnis yang bagus banget. Jadi tenang aja, gue pun bermulai dari dropship, cuman karena ekonomi dunia sedang tidak terlalu baik, jadi wajar-wajar aja. Tapi tetap ada potensi dan jauh lebih gede teman-teman, dan resikonya rendah kalau dropship. Semoga video ini membantu kalian dan semoga menambah wawasan kalian dan pengalaman kalian. Rio Gandhi, peace out.